Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jangan dikira kalau kita sudah sholat, sudah yakin kepada Allah, kepada rukun iman, kemudian sudah menjalankan 5 rukun Islam, sudah haji, sudah sholat, terus kita dibiarkan kita terbebas dari kewajiban. Tidak. Itu orang mau soleh sendiri. Kewajibannya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ajak-ajak, menyampaikan sesuai kapasitas masing-masing pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan dalam ibadah adalah yang mengada-ada, yang tiada pensyariatannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib isya Masjid Al Muslimun Curah Jero dan segenap mustami dimanapun saat ini berada. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah paham bahwa aurat itu harus tertutup dengan benar. Di lingkungan masyarakat, istri kita bimbing untuk menutup aurat dengan benar. Tidak saja kulit yang ditutupin, tetapi juga bentuk tubuh. Maka terjadilah pakaian yang grimbyok-grimbyok gitu, Pak. Pakaian yang jedodor-jedodor, ubruk-ubruk. Bahasanya orang di tempat saya itu, lho sing pakaian ubruk-ubruk. Ada yang pengen lebih sesuai dengan pensyariatan yang benar, pakai cadar. Kemudian mazhab Syafi'i cadar itu bahkan wajib, mazhab yang lain tidak mewajibkan. Kemudian pakai cadar. Nah, karena kita sudah paham, maka diterapkanlah itu niat mengikuti pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat berdakwah, niat jadi model di masyarakat. Tetangga melihat supaya tersentuh, bismillah, supaya masyarakat ketika saya lewat depan rumahnya, masyarakat tersentuh untuk juga bisa mengikuti langkah menegakkan syariat di dalam berpakaian itu. Ini juga masuk dakwah loh, Bu. Jadi jangan dianggap dakwah itu ceramah, kalau nggak bisa seperti ustadz berarti nggak bisa dakwah. Tidak. Dakwah itu segala sesuatu yang ingin kita sampaikan dengan berbagai cara. Ya, jadi kewajiban kita semua dakwah itu. Ayatnya jelas, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Demi masa, sesungguhnya setiap insan itu dalam keadaan yang rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh dan tawasau bil haq, saling mewasiatkan. Nah, ini dakwah, saling mewasiatkan terhadap sesuatu yang hak dan saling mengingatkan, saling mensupport untuk sesuatu untuk bisa menjalankan kesabaran. Ini dakwah. Jadi jangan dikira kalau kita sudah sholat, sudah beryakin kepada Allah, kepada rukun iman, kemudian sudah menjalankan 5 rukun Islam, sudah haji, sudah sholat, terus kita dibiarkan kita terbebas dari kewajiban. Tidak. Itu orang mau soleh sendiri. Kewajibannya adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ajak-ajak, menyampaikan sesuai kapasitas masing-masing pasti. Sekelas ibu rumah tangga misalkan, ya tadi itu, berpakaian dengan niat ingin berdakwah, menjadi model di lingkungan RT situ. Oh, sekarang ibu ini karena sudah ngaji, sudah taklim, pakaiannya sekarang nggak seperti kemarin ya, nggak lagi jilbab. Apa Pak jilbab? Jilbab, ngeri Pak. Jilbab itu ya tertutup rapat, semua kulitnya tertutup rapat, tapi lekuk tubuhnya ya ketat gitu. Ketat, itu jilbab. Dari atas sampai bawah ini ketat semua. Jadi itulah berpakaian tapi telanjang. Naudzubillah. Ini sudah berusaha berdakwah. Nah, tentu yang seperti itu akan menemui hambatan-hambatan. Minimal dirasani tonggo. Wah, itu loh, sekarang seperti teroris misalkan, seperti itu. Sekarang seperti ini, seperti itu, seperti ini. Di kalangan ASN misalkan, di kantor KW negeri, ngantor, di rumah sakit, di kantor-kantor pemerintahan, yang lain-lain jilbabnya dimasukkan ke kerah Pak. Masukkan ke kerah, kerahnya dikeluarkan, jadi dadanya terbentuk. Supaya apa? Kan harus ada pakai korpri, harus pakai nama, seperti itu. Ada kemudian yang thikoh, yang jilbabnya panjang dikeluarkan, korpri, nama taruh di luarnya, dijadikan omongan. Nah, inilah membutuhkan kesabaran. Jadikan omongan di belakang kita, nanti ada teman yang nyampaikan, mbak, orang-orang ini ngomong sampai itu seperti ini. Ini kalau nggak sabar, Pak. Kalau nggak sabar, ya gimana ya? Memang masyarakat kita masih seperti ini. Baiklah, saya tak sesuaikan, tak beradaptasi, misalkan seperti itu. Seperti itu, nggak sabar. Tidak mau, tidak siap untuk menerima sesuatu yang pahit. Tadi itu definisinya as-sabru kasmihi. Sabar itu adalah sebagaimana sifat buah. Sabrah itu memang pahit. Nah, tetapi jenis kesabaran seperti ini keutamaannya lebih tinggi di saat dia bisa memilih, Pak. Bisa memilih untuk terus memakai baju syar'i. Dia terus memilih untuk terus mendapatkan kepahitan-kepahitan. Beda dengan sabar yang sifatnya musibah tadi. Mau nggak mau, sudah nggak ada pilihan. Ya memang harus berobat, harus mengeluarkan uang, harus merasakan sakit, nggak bisa nolak. Kalau kesabaran jenis dakwah tadi itu, orang bisa dengan mudah beralih, bisa dengan mudah berpaling. Maka keutamaannya, pahalanya lebih tinggi orang yang bersabar di dalam dakwah ketimbang orang yang mampu bersabar di dalam menghadapi musibah. Meskipun kedua-duanya merupakan memiliki keutamaan yang tinggi di hadapan Allah, tetapi ada tingkatan ketinggiannya di dalam berdakwah. Sholat berjamaah setiap hari, Pak itu loh sekarang ceknya zuhur asar. Ketika kita niati sholat berjamaah, berangkat ke masjid, berangkat ke musola, itu sambil syiar,
bukan riya, syiar, dakwah. Maka sholat berjamaah itu memang disyariatkan di masjid, di musola bagi yang laki. Tujuannya untuk apa? Untuk syiar itu, untuk dakwah itu. Diharapkan orang melihat, bukan berarti terlepas dari kita tidak boleh memperlihat-lihatkan, maksudnya memamer-mamerkan, tetapi perilaku berangkat ke masjid, pulang ke masjid, ke musola, sholat berjamaah lima waktu itu adalah bagian dari syiar. Bahkan sholat-sholat tertentu, misalkan sholat Aid, Idul Fitri dan Idul Adha itu malahan disyariatkan, disunnahkan berangkatnya ke lapangan dan pulangnya itu disyariatkan untuk mengambil jalan yang berbeda. Dan di lapangan, kenapa di lapangan? Ya itu tadi, untuk show of force, kekuatan umat Islam itu banyak. Bahkan yang berhalangan, wanita-wanita yang berhalangan pun disyariatkan untuk berangkat sholat Id, tapi di pinggir-pinggir tidak ikut sholat. Tujuannya untuk syiar. Sedemikian kompaknya umat Islam, sedemikian banyaknya, berangkat lewat jalan yang sini, pulang lewat jalan yang sono. Ini syiar, tanpa maksud kita riya. Nah, inilah dakwah. Tuntutan dakwah, kesabaran di dalam berdakwah, bisa dengan mudah kita berpaling dari kepahitan itu sehingga statusnya kita tidak bersabar. Dan kalau dilakukan, diteruskan, pahitnya, Masya Allah, sangat-sangat pahit. Dikala orang bisa memilih antara yang pahit dan tidak pahit itu, ketika memilih yang pahit, maka pahalanya lebih besar ketimbang gelem gak gelem ya kudu gelem. Mau ndak mau, yang namanya miskin misalkan, ya harus dijalani miskin. Nggak bisa seperti orang-orang, maksud saya miskin itu bukan berarti nggak bisa makan. Merasa miskin tidak seperti yang lain-lain di lingkungan itu. Yang lain-lain rumahnya keramik dindingnya, dirinya hanya mampu keramik lantainya misalnya. Di antara satu lingkungan semuanya dindingnya keramik, semuanya dihias dengan lampu permanen di sudut-sudut bangunannya, sehingga kalau malam dinyalakan itu mencorong gitu rumah. Nah, dikala di lingkungan itu, dikala orang yang hanya bisa mengeramik saja lantainya, dindingnya hanya tembok biasa, itu sudah merasa miskin, ya harus bersabar. Bersabar itu bersedia menjalani apa adanya kepahitan itu tanpa berupaya yang upayanya itu melanggar atau melanggar rel pensyariatan. Sering kita contohkan, kalau tidak punya beras, bentuk sabarnya itu ya nahan untuk tidak makan dulu, kemudian kerja, dapat uang beli beras. Ini sabar. Jadi melakukan sesuatu sesuai dengan jalur yang benar, itu bersabar. Nggak sabar, kalau orang nggak punya beras, lapar nggak sabar, nipu orang, nyuri, motil dan lain sebagainya. Itu betul-betul ketidaksabaran. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah pelihara di dalam kesabaran-kesabaran itu.